Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kerjang-jangna mabut dayang karingrang, suku narangga cejengkan nak ngapak meluk, ngapak megabari bernatani nyuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, perkenalkan, nama saya Indra Rafael Sinaga dari SMP Negeri 1 Cikande. Teman-teman, lagu tadi adalah lagu yang berasal dari Jawa Barat. Nah, kali ini saya akan menceritakan cerita yang terkenal di Jawa Barat. Jalan-jalan bersama Pak Somad, pulangnya membeli sarung. Cerita ini sangat terkenal di Jawa Barat, apalagi kalau bukan lutung kas sarung. Cerita ini saya temukan di dalam buku Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara Indonesia yang ditulis oleh Tati Ezo Kanzo. Alkisah, pada zaman dahulu di daerah Pasundan, Provinsi Jawa Barat, tinggallah seorang raja yang amat bijaksana dan arif. Raja itu bernama Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung memiliki sifat yang baik, dan dia memiliki 2 orang anak, yaitu Purbasari dan Purbararang. Purbasari memiliki sifat yang baik, tetapi Purbararang memiliki sifat yang sombong dan iri hati. Karena ia sudah tua, ia ingin turun tahta dan memberikan warisannya itu kepada Purbasari. Putri sulungnya Purbararang setelah mendengar hal itu sangat iri kepada adiknya itu dan ingin mencelakai adiknya itu bersama dengan kekasihnya. Ih, sebel, kenapa sih bukan aku yang dijadikan pemimpin? Mengapa harus Purbasari? Tenanglah Purbararang, kamu pasti akan menjadi pemimpin di kerajaan ini. Aku memiliki satu rencana. Setelah itu, mereka berdua datang untuk menghampiri nenek sihir dan meminta ramuan ajaib untuk mencelakai Purbasari. Sampainya di sana, ia langsung meminta ramuan itu. Silahkan campurkan ramuan ini ke dalam minuman Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit aneh. Mendengar hal itu, Purbararang merasa sangat senang dan langsung memberikan emasnya kepada sang nenek sihir tersebut. Keesokan harinya, ia menghampiri adiknya itu Purbasari yang sedang duduk di taman kerajaan. Purbasari, silahkan minumlah minuman ini. Aku tahu pasti engkau sangat haus kan hari ini. Wah, kakak bisa saja. Kebetulan nih, aku lagi haus banget. Belum sempat menghabiskan minuman itu, Purbasari langsung memiliki bintik-bintik berwarna hitam di badannya. Melihat hal itu, Purbararang merasa senang dan langsung pergi ke ayahnya. Ayah, lihatlah, ini mesti karena ayah telah melanggar peraturan yang diberikan oleh leluhur kita. Pasti para leluhur kita sangat marah. Sepatutnya akulah yang menjadi pengganti ayah. Terhasut oleh perkataan Purbararang, akhirnya raja meminta untuk Purbararanglah yang menggantikannya. Sementara itu, Purbasari diasingkan di hutan dan diantar oleh pamannya, yaitu Patih Uwak Bantara. Sesampainya di sana, Patih Uwak Bantara membuatkan pondok agar Purbasari dapat tinggal di sana. Tenanglah Tuan Putri, saya akan selalu datang ke sini dan memberikan makanan untukmu. Mendengar ucapan itu, Purbasari merasa lebih lega lagi dan yakin bahwa ia akan lebih betah tinggal di sana. Tak lama kemudian, ia sudah mendapatkan banyak teman di sana. Tidak lain dan tidak bukan adalah teman-teman
adalah teman-temannya adalah hewan-hewan yang tinggal di sana. Saat sedang asik bermain dengan hewan-hewan di sana, terdapat sepasang bola mata yang mengintip dari balik semak-semak. Tiba-tiba, keluar seekor kera berwarna hitam dengan ekor yang panjang, yang biasa disebut lutung. Wah, Tuan Putri. Monyet, please jangan sakitin aku. Tenanglah Tuan Putri, saya tidak akan menyakitimu. Saya sebenarnya adalah Guru Minda, putra dari Sunan Ambu dari Kayangan. Mendengar hal itu, Purbasari merasa senasib dengannya, dan akhirnya mereka pun berteman. Kini Purbasari memanggilnya sebagai Lutung Kasarung, yang berarti lutung yang kesasar. Tak lama dari itu, malam hari pun tiba. Sang lutung berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Purbasari. Keajaiban mulai terjadi. Air tiba-tiba muncul membentuk telaga dengan airnya yang jernih dan harum. Dan Purbasari diminta untuk mandi di dalam telaga itu oleh sang lutung. Benar saja, saat Purbasari mandi di dalam telaga itu, tiba-tiba bintik-bintik hitam yang ada di kulitnya kini hilang dan menjadi cantik seperti semula. Kini Purbasari menjadi putri yang cantik seperti semula. Terima kasih Lutung Kasarung, sebab engkaulah aku menjadi cantik seperti ini lagi, ucap Purbasari. Keesokan harinya, pamannya yaitu Patih Uwak Bantara menghampiri Purbasari untuk menghantarkan makanan. Tapi betapa terkejutnya ia ketika melihat Purbasari kini telah berubah menjadi cantik lagi. Tuan Putri, engkau sepertinya sudah dapat untuk pulang ke kerajaan. Purbasari tidak menolaknya, tetapi ia meminta satu syarat, yaitu untuk pergi bersama Lutung Kasarung pergi ke kerajaannya. Sesampainya di sana, Purbararang melihat adiknya dan terkejut, tetapi ia tetap iri dengan adiknya itu. Halah, kamu itu cuma berubah jadi cantik doang, bukan berarti kamu bisa kembali lagi ke kerajaan ini. Akhirnya Purbararang meminta untuk adu panjang rambut. Dari situ Purbasari merasa sangat was-was, sebab biasanya rambut Purbararang lah yang lebih panjang dibandingkan dengannya. Karena itu sang kera berdoa lagi pada Yang Maha Kuasa agar rambut Purbasari tampak lebih panjang dibandingkan rambut Purbararang. Alhasil, rambut Purbasari lah yang lebih panjang dibandingkan Purbararang. Jadi, Purbararang merasa iri lagi kepada sang adik dan memintanya untuk adu ketampanan tunangan. Kala itu, Purbasari hanya menggandeng kera itu Lutung Kasarung yang sudah menemaninya selama di hutan. Kemudian, ia berdoa lagi kepada Yang Maha Kuasa agar ia dikembalikan seperti semula lagi. Keajaiban mulai terjadi kepada sang lutung itu. Ia kini berubah menjadi pria yang cukup tampan, lebih tampan daripada calon suami Purbararang. Akhirnya Purbasari menikah dengan lutung itu dan menjadi pemimpin di kerajaannya. Dan mereka hidup bahagia bersama. Pesan moral yang dapat kita ambil dari sini adalah keburukan jangan dilawan dengan keburukan juga. Mampu memaafkan orang lain adalah hal yang terpuji dan menjadi sarana kita untuk hidup lebih baik lagi. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.